Hari keempat pasca terjadinya banjir bandang di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, warga di lokasi bencana masih melakukan bersih-bersih rumah akibat rendam material lumpur. Tercatat untuk rumah yang rusak berat sebanyak 10 rumah, 1 orang tewas akibat terseret arus saat banjir bandang. Inilah aktivitas warga hari keempat pasca terjadinya banjir bandang di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Terlihat warga di sepanjang bantaran Sungai Cisarua masih melakukan bersih-bersih rumah akibat rumah yang mereka diami selama ini terendam material lumpur akibat luapan aliran sungai. Meskipun bantuan dari pemerintah daerah setempat sudah turun, warga menilai masih dirasa kurang, terutama bantuan logistik atau makanan bagi para korban yang terdampak. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bogor, untuk jumlah rumah yang mengalami rusak berat akibat banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Lewiliang berjumlah 10 rumah. Sedangkan yang rusak sedang berjumlah 90 rumah dan yang meninggal 1 orang akibat terseret arus saat banjir bandang berlangsung. Atas nama Yadi Mulyadi, warga Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Ini hari keempat ya, kejadian itu malam Kamis ya, kalau nggak salah jam 6-an, jam 6 sore malam Kamis itu kejadiannya. Ini masih bersih-bersih, Pak? Iya, masih bersih-bersih, kebanyakan ya dari yang tanah yang sekitar 2 meteran lah tingginya sekarang. Yang dari rumah-rumah ya sekitar 1 meter atau setengah meteran itu. Yang rusak itu banyak ya rumah ya, yang udah kelihatan rumahnya semacam 4 rumah yang sudah hancur itu semuanya. Yang dari sana juga ada. Untuk akses jalan sendiri gimana, Pak? Akses jalan terputus nggak? Akses jalan emang nggak terputus, cuma hancur sebelah-sebelah aja doang gitu, Pak. Untuk bantuan sudah datang, Pak, dari pemerintah? Bantuan dari pemerintah sudah datang, cuman hanya mungkin dari bantuan dari makanan, pakaian juga memang ada, cuman nggak seberapa gitu. Kejadian ini baru pertama kali sebesar ini, memang sering, cuman banjir kecil aja. Cuman yang kayak besar gini baru tahun ini sekarang ini. Sementara yang rusak berat itu 10, yang rusak sedang 90, yang rusak ringannya kita tidak terlalu besar. Itu di Lewiliang, Pak? Untuk yang di Lewiliang. Berarti di sini yang meninggal 1 orang? 1 orang. Ya. Yang itu ya? Orang itu KTP-nya mana? Cibungbulang. KTP Cibungbulang, Pak Yadi Mulyadi itu. Cibungbulang, saya nggak tahu persis apakah sedang di sini ada kunjungan atau apa? Atau belum pindah? Ya. Nah, itu pada saat itu kejadian lalu terbawa banjir bandang sampai ke Sungai Cisadane. Sebelumnya di hari yang sama longsor juga terjadi di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang menewaskan 2 orang akibat tertimpa material longsor serta merusakkan puluhan rumah warga. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan uang sebesar 500 juta rupiah untuk bantuan tanggap darurat bencana yang terjadi di Kecamatan Pamijahan serta Lewiliang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang didampingi sang istri Atalia meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Bencana yang menewaskan 3 orang ini terjadi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pamijahan serta Kecamatan Lewiliang. Selain melihat rumah yang rusak akibat terjangan banjir bandang, orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga memberikan uang sebesar 500 juta rupiah untuk bantuan tanggap darurat bencana yang terjadi di Kecamatan Pamijahan serta Kecamatan Lewiliang. Ridwan Kamil juga meminta masyarakat untuk tidak mengalih fungsikan sungai sebagai tempat untuk budidaya ikan, karena diduga terjadinya bencana salah satu faktornya akibat pengalih fungsian sungai. Dalam kesempatan ini, Gubernur meninjau puluhan hektar areal padi milik warga yang tersapu bersih akibat terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu. Kami hadir untuk membersamai para korban pengungsi, korban banjir bandang di Lewiliang dan Pamijahan, membawa bantuan awal 500 juta untuk tanggap darurat. Nanti ya sama-sama nanti untuk rekonstruksi kita tambahi juga dari provinsi kombinasi dengan dana dari Kabupaten Bogor. Saya haturkan rasa duka cita, ada yang meninggal 3 orang, kemudian juga kepada yang ditinggalkan diberi kesabaran di masa tanggap darurat, bantuan logistik kita jamin dari negara, dan nanti rekonstruksi juga kalau harus dipindahkan seperti yang kita lakukan di Bogor, di tempat lain juga sudah kita buktikan, insya Allah prosedurnya sama, hanya butuh waktu. Kemudian saya titip jadi pelajaran juga, karena rutinitas banjir dan longsor ini
harus jadi pelajaran. Kan tadi ada informasi ada alih fungsi sungai ya, yang harusnya natural dipakai untuk berbudidaya, saya kira itu nggak boleh. Karena nanti menghalangi dan akhirnya mengakibatkan alur airnya mengambil jalur yang tidak semestinya. Selain memberikan bantuan tanggap darurat untuk rekonstruksi bagi yang terdampak, Pemprov Jabar juga akan kembali memberikan bantuan kepada warga yang dibantu juga oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Bencana longsor yang menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian petugas di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jumat malam, Menteri Sosial Tri Risma hari ini langsung meninjau lokasi longsor. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali sebelum mengambil keputusan, Mensos meminta untuk dilakukan kajian terlebih dahulu dari Geologi dan BMKG. Dalam kesempatan ini, Mensos juga meninjau dapur umum bagi para pengungsi serta memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal. Ya, tadi saya sampaikan ke BPBD dan mungkin dengan kami dan Dinas Sosial nanti evaluasi seluruhnya. Jadi nanti kita akan komunikasi dengan geologi, badan geologi yang di bawah Kementerian SDM maupun BMKG supaya kita dapat melihat kondisinya seperti apa di kawasan ini gitu. Nah, karena tidak bisa kemudian kita memutuskan kan rumah yang terjadi longsor kali ini itu adalah relokasi juga gitu. Nah, karena itu harus dievaluasi secara menyeluruh dulu untuk untuk mengetahui kondisi di daerah ini seperti apa gitu. Sebelum diambil keputusan, sebaiknya memang harus ada kajian-kajian soal itu. Tapi ada kemungkinan relokasi lagi nggak, Bu, ke depan? Ya mungkin saja terjadi, cuman kan harus dilihat kondisi lokasinya bahwa itu safe betul gitu. Dari Pamijahan, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.